Dinda Sasmita dengan NIM 23130910119 dari kelas 2A Biologi. Pada mata kuliah Biokimia Praktikum, kami dari kelas 2A Biologi melakukan berbagai macam praktikum, salah satunya adalah uji lemak. Mengapa dilakukan praktikum uji lemak? Uji lemak merupakan salah satu analisis kualitatif untuk menguji kandungan lemak pada makanan. Pengujian ini dapat membantu kita untuk mengetahui kandungan lemak pada suatu makanan, sehingga kita dapat melakukan pemilihan terhadap makanan dengan kandungan gizi yang sesuai terhadap kebutuhan tubuh kita. Pada praktikum ini, kami menggunakan dua pengujian. Yang pertama, uji lemak menggunakan kertas, di mana reaksi positif ditandai dengan terbentuknya daerah transparan pada kertas. Dan yang kedua, uji lemak menggunakan pelarut etanol, di mana reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih keabu-abuan. Berikut merupakan tujuan dari praktikum ini. Berikut merupakan peralatan yang digunakan. Dan ini merupakan bahan-bahan yang digunakan. Sebelum memulai praktikum, wajib untuk menggunakan jas lab, masker, dan sarung tangan terlebih dahulu. Uji lemak menggunakan kertas. Siapkanlah alat yang akan digunakan, yaitu cotton bud. Di sini kita membuatnya sendiri, dan juga kertas yang sudah diberi label sesuai dengan makanan yang akan diuji. Kemudian untuk bahan berupa putih telur dihaluskan terlebih dahulu, lalu letakkan bahan-bahan makanan di atas plat tetes dan diberi sedikit air. Selanjutnya, oleskanlah tiap-tiap bahan makanan ke atas kertas yang sudah disiapkan dengan menggunakan cotton bud. Selanjutnya, diamkan kertas dan tunggu selama beberapa saat. Selagi menunggu, kami melakukan pengujian yang kedua, yaitu uji lemak menggunakan pelarut etanol. Tuangkanlah larutan etanol ke dalam gelas kimia, kemudian dari gelas kimia dituang ke gelas ukur. Di sini kami menggunakannya sebanyak 4 ml. Kemudian dari gelas ukur dituang ke tabung reaksi dan diberi label sesuai dengan bahan makanan yang akan diuji. Kemudian bahan-bahan yang sudah tersedia di plat tetes dimasukkan secukupnya ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi pelarut etanol, lalu dikocokkan dan tunggu hingga beberapa saat. Selagi menunggu, mari kita lihat hasil pengujian lemak menggunakan kertas yang telah kita lakukan sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa pada margarin, kertas tersebut membentuk zona transparan yang berarti pada pengujian ini margarin mengandung lemak. Begitu pula pada minyak goreng, kertas tersebut membentuk zona transparan yang berarti pada pengujian ini minyak goreng mengandung lemak. Kemudian pada susu kental manis tidak terlihat zona transparan yang berarti pada pengujian ini susu kental manis tidak mengandung lemak. Begitu pula dengan susu UHT tidak terlihat zona transparan sehingga pada pengujian ini susu UHT tidak mengandung lemak. Dan pada putih telur tidak terlihat zona transparan sehingga pada pengujian ini putih telur juga tidak mengandung lemak. Terbentuknya zona transparan disebabkan karena kertas ini memiliki karakteristik yang mudah menyerap lemak. Meskipun pengujian ini mudah dilakukan, namun hasil yang ditunjukkan kurang akurat. Selanjutnya, mari kita lihat hasil dari uji lemak menggunakan pelarut etanol. Pada minyak goreng terbentuk endapan abu-abu, walau di sini tidak terlihat dengan jelas, namun bisa kita lihat bahwa terdapat lapisan di bawah larutan etanol, di mana artinya minyak goreng mengandung lemak. Pada putih telur terdapat endapan putih keabu-abuan yang sudah sedikit tercampur dengan bagian putih telur yang kurang terhaluskan dengan baik. Pada susu kental manis terbentuk endapan putih yang berarti susu kental manis mengandung lemak. Begitu pula dengan susu UHT terbentuk endapan putih yang berarti susu UHT mengandung lemak. Namun pada bahan yang satu ini, margarin tidak dapat larut dalam etanol sehingga tidak dapat diidentifikasi hasilnya. Di sisi lain, berdasarkan sumber yang saya baca, margarin mengandung tidak kurang dari 80% lemak.
Terbentuknya endapan putih keabu-abuan disebabkan oleh adanya reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan, di mana sifat basa pada etanol akan menghidrolisis asam lemak pada lemak yang akan menghasilkan garam lemak yang tidak larut dalam etanol, sehingga membentuk endapan berwarna putih keabu-abuan akibat dari sifat garam lemak tersebut. Berdasarkan kedua pengujian lemak tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelima bahan makanan yang diuji mengandung lemak, di mana urutan kandungan lemak dari konsentrasi tertinggi yaitu minyak goreng, margarin, susu kental manis, susu UHT, dan putih telur. Berikut merupakan beberapa sumber yang saya gunakan. Setelah melakukan praktikum, tidak lupa untuk membersihkan peralatan yang telah digunakan. Thank you.